Minyak goreng itu barang wajib di dapur kita. Dari gorengan di pinggir jalan sampai masakan rumah, semuanya butuh minyak. Nah, sekarang bayangin kalau minyak yang kita beli ternyata nggak sebanyak seharusnya. Katanya isinya 1 liter, tapi setelah dicek kok kayaknya kurang. Ini bukan cuma perasaan atau ilusi optik aja guys. Ada dugaan serius kalau minyak kita yang harusnya 1 liter ternyata cuma sekitar 800 ml. Artinya kita bisa rugi sekitar Rp3.000 per liternya. Dan kalau dihitung-hitung ini bisa merugikan jutaan konsumen di Indonesia. Kok bisa begini? Siapa yang main curang? Lebih parahnya lagi, ini terjadi di tengah kondisi ekonomi yang makin sulit. Harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat turun, dan di saat orang-orang sedang berusaha bertahan hidup, masih ada pihak yang tega mencurangi mereka. Miris banget kan? Nah, jadi dugaan ini muncul karena banyak konsumen mulai curiga. Mereka beli minyak kita dengan label 1 liter, tapi pas dituang ke wadah ukur isinya nggak sampai. Ada yang hanya 800 ml, ada yang 850 ml. Dan ini terjadi di banyak tempat. Bukan kasus 1-2 kali aja. Kalau 1 liter minyak harganya sekitar Rp15.000, berarti yang hilang itu sekitar Rp3.000 per botol. Mungkin terdengar kecil, tapi kalau ini terjadi secara masif, jutaan liter minyak dengan potongan 20% dong. Ini bukan sekedar salah hitung, ini dugaan kecurangan. Dan lebih gilanya lagi, masyarakat kecil yang sudah kesusahan justru yang paling kena dampaknya. Bayangin deh, seorang ibu rumah tangga dengan uang belanja pas-pasannya yang harus putar otak buat cukupin kebutuhan keluarga. Tiba-tiba sadar kalau minyak yang dia beli nggak sesuai takaran. Ini bukan sekedar rugi uang, tapi juga pengkhianatan kepercayaan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang paling untung? Konsumen jelas rugi, tapi di sisi lain, produsen dan distributor yang memainkan takaran bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dengan minyak yang lebih sedikit. Apalagi minyak kita ini kan subsidi dari pemerintah. Harusnya harga tetap terjangkau dong, tapi kalau isinya dikurangi, produsen tetap dapat untung lebih besar. Mirisnya ini minyak yang ditujukan buat masyarakat menengah ke bawah loh. Ibaratnya mereka udah susah, masih juga dicurangi. Ini bukan cuma persoalan bisnis, tapi ini bentuk eksploitasi terhadap rakyat kecil. Kalau ada yang bilang, ya udahlah, cuma sedikit doang kok. Coba pikir lagi, dari sedikit demi sedikit yang disunat, uang yang mereka kumpulkan bisa bernilai miliaran rupiah. Dan uang itu diambil dari kantong masyarakat yang bahkan mungkin gak sadar mereka sedang ditipu. Nah, kenapa sih ada orang yang tega melakukan ini? Nah, dalam psikologi ada istilah yang disebut moral disagement atau pelepasan moral. Artinya orang bisa aja tahu kalau sesuatu itu salah, tapi mereka menemukan alasan untuk membenarkan perbuatan mereka. Bisa jadi mereka mikir, ya udahlah cuma dikit nggak bakal ketahuan juga. Atau semua orang juga ngelakuin kok. Nah, ditambah lagi budaya cari untung sebanyak-banyaknya yang bikin etika bisnis sering ditinggalkan. Yang penting cuan, urusan moral belakangan. Ini yang bikin mentalitas bisnis kita jadi bobrok. Bukannya cari keuntungan yang wajar, malah menjadikan kecurangan sebagai strategi. Dan yang lebih parah, ketika praktek ini dibiarkan dan dianggap wajar, akhirnya makin banyak yang ikut-ikutan. Kalau mentalitas kayak gini terus dibiarkan, apa jadinya kita sebagai bangsa? Mungkin ada yang mikir, selisih dikit doang, santai aja kali. Tapi efeknya sebenarnya besar loh. Bayangin kalau satu keluarga butuh 5 liter minyak per bulan. Kalau tiap botolnya dipotong 200 ml, mereka kehilangan 1 liter lebih per bulan. Itu berarti harus beli minyak tambahan yang mestinya nggak perlu. Pedagang kecil seperti penjual gorengan juga kena dampaknya. Harga bahan baku makin mahal, untung makin tipis, ujung-ujungnya harga gorengan naik. Jadi yang rugi siapa? Ya kita semua.
Yang lebih miris lagi, masyarakat yang sudah struggling dengan ekonomi makin dipersulit. Para pedagang kecil harus memilih, tetap jualan dengan harga lama tapi rugi, atau naikin harga dan kehilangan pelanggan. Ini lingkaran setan yang bikin rakyat kecil semakin terhimpit. Nah, kita nggak bisa diem aja guys. Kalau ngerasa dicurangi, laporkan. Bisa ke media sosial biar makin banyak orang tahu dan sadar. Bisa juga ke lembaga perlindungan konsumen atau pihak berwenang. Terus kalau belanja, coba cek minyak yang kamu beli. Kalau punya alat ukur, coba bandingin isinya. Dan kalau memungkinkan, dukung pedagang atau brand yang masih jujur. Karena kalau kita diem, kecurangan kayak gini bakal terus terjadi. Kalau kita terus-terusan diem dan ngebiarin ini terjadi, jangan salahkan kalau suatu hari nanti bukan cuma minyak yang disunat, tapi juga hak-hak kita sebagai konsumen. Dugaan pemotongan takaran minyak kita ini bukan sekedar isu kecil. Ini masalah yang merugikan masyarakat luas, terutama yang udah kesulitan ekonomi. Kita harus lebih waspada dan berani bersuara, karena kalau kita terus diam, siapa lagi yang akan melawan kecurangan ini? Jangan sampai kita jadi korban permainan kotor mereka. Kita harus sadar, ini bukan cuma soal minyak. Ini soal kepercayaan, kejujuran, dan hak kita sebagai konsumen. Gimana menurut kalian soal dugaan kecurangan minyak kita ini? Tulis unek-unek kalian di kolom komentar ya. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar dan lebih tahu fakta miris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.